Mari kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih untuk kehormatan, untuk menggembalakan anak-anak-Mu Bapa. Biarlah Engkau pakai pelayanan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau terus bimbing dengan kekuatan Roh Kudus-Mu sehingga anak-anak ini boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bagi negara yang semuanya adalah milik-Mu Bapa di surga. Saat ini kami berdoa, Engkau berfirman kepada kami melalui hamba-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah Engkau buka hati kami dengan urapan yang datangnya hanya dari Roh Kudus-Mu. Sehingga firman itu boleh mengisi hati, jiwa, raga kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan juga dengan kekuatan Roh Kudus-Mu boleh kami hidupi, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini Bapak kami belajar dari Yohanes 3 ayat 16. Engkau sendiri yang mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah ayat emas ini Bapa, Engkau tanamkan di dalam hati jiwa raga kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya ingat waktu dulu masih di sekolah teologi mendapat kesempatan untuk magang, istilahnya magang. Jadi masuk dari satu gereja ke gereja lain untuk menyampaikan firman Tuhan. Biasanya sebelum menyampaikan firman Tuhan itu ada diskusi di antara calon-calon pendeta yang di sekolah teologi itu untuk mempersiapkan sebaiknya apa kira-kira yang akan dibicarakan di depan jemaat pada saat firman Tuhan ini disampaikan. Salah satu pembicaraan yang berlangsung adalah seperti ini. Teman-teman, kira-kira apa ya alasan dari orang-orang yang ada di dalam gereja-gereja kita untuk datang ke gereja itu? Atau bahasa awamnya, apa alasan orang-orang itu menjadi orang Kristen? Kebanyakan jawaban yang didapat, teman-teman ini berbicara dengan orang-orang yang duduk di gereja mendengarkan firman Tuhan adalah, Pak Pendeta, saya mau masuk surga. Saya tidak mau masuk neraka nanti setelah saya meninggal dunia. Rata-rata seperti itu jawabannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Ada lagi yang bilang seperti ini. Saya mau supaya saya diberkati dan dilindungi oleh Tuhan selama saya masih hidup di dunia ini. Jadi maunya saya jadi orang Kristen di dunia diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Setelah saya meninggal dunia, masuk surga, tidak masuk neraka. Itu rata-rata yang disampaikan kepada kami, calon-calon pendeta waktu itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah kita memberitahu kepada jemaat-jemaat itu bahwa bukan hanya itu yang namanya kekristenan. Bukan hanya itu yang namanya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu jauh lebih dalam daripada itu. Susah menyampaikan itu. Kenapa? Begini loh teman. Nah, itu teman saya berkata kepada saya, teman di sekolah teologi tadi. Saya tidak pernah menemui jemaat yang ada di gereja yang kami magang waktu itu yang berkata saya mau menjadi anak Tuhan karena saya mau setiap minggu hidup saya adalah dipenuhi oleh beribadah kepada Tuhan. Saya tidak akan pergi ke mall, saya tidak akan ngobrol dengan teman saya di suatu arisan, atau saya tidak akan nonton film, tapi saya mau beribadah dengan serius kepada Tuhan. Gak ada yang ngomong seperti itu, gak ada. Mereka maunya yang berkatnya saja. Mereka maunya yang enak-enaknya saja. Nah, ini ada salah satu ayat yang sangat terkenal, yang adalah ayat emas kita. Di mana di situ dengan jelas disampaikan, tidak binasa beroleh hidup yang kekal bagi mereka yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus.
menanggapi ini, orang-orang yang tadi maunya ke mall, orang-orang yang tadi maunya dapat hadiah di dunia dan di surganya nanti dapat setelah meninggal, mereka katakan kalau bisa sih sebetulnya yang tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal itu aja Pak Pendeta. Yang lainnya yang ada di dalam ayat 16 ini kalau bisa diabaikan. Kalau bisa nggak perlu punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Nggak perlu itu. Saya perlunya cuman berkat dan hidup yang kekal doang. Jadi yang namanya Yohanes 3 ayat 16 itu untuk kami, maksudnya orang-orang yang duduk di dalam gereja itu, yang kami magang di sana, adalah sesuatu yang memberkati kami. Kalau bagian yang adalah kami anggap sebagai beban itu tidak ada di ayat 16. Apa ini kira-kira yang dimaksud oleh jemaat ini berkata kepada salah satu di antara kami seperti itu. Ternyata setelah digali lebih banyak lagi, dibicarakan dengan jemaat ini, dibilang di ayat 16 yang ayat mas kita hari ini itu, ada sesuatu yang bisa menjadi berkat, yang jelas-jelas adalah beroleh hidup yang kekal, yang mana kita tahu bahwa sebagai anak Tuhan yang betul, bukan hanya beroleh kehidupan kekal. Kita tahu seperti contohnya di Ulangan 28. Berkat itu bisa berupa, saya akan bacakan nih. Ulangan 28 ayat 4. Diberkatilah kamu sehingga anak-anakmu banyak. Hasil tanahmu berlimpah. Dan sapi serta kambing dombamu berjumlah besar. Diberkatilah panen gandummu serta makanan yang kamu buat dari gandum itu. Diberkatilah segala usahamu. Jika kamu diserang oleh musuhmu, Tuhan akan mengalahkan musuhmu. Jadi itulah yang mereka mau. Itulah yang dari ayat 16 adalah berkat. Yang kemudian seluruh Alkitab mendukung ayat 16 yang adalah berkat itu, yang mana itulah yang jemaat-jemaat kehendaki. Tapi ada satu masalah di ayat 16 ini Pak Pendeta, yaitu masalah yang ditimbulkan pada saat firman Tuhan ini menghendaki seseorang untuk memperoleh hidup yang kekal itu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Pak Pendeta, percaya pada Tuhan Yesus itu termasuk yang saya ketahui itu, jemaat itu mengatakan, termasuk mempersembahkan hidup saya, tubuh saya sebagai persembahan kepada Tuhan. Saya harus kudus, saya harus berkenan kepada Tuhan, dan itu akan menjadi ibadah. Bukannya itu beban Bapak Pendeta. Saya harus mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tidak boleh melakukan ini, padahal ini adalah sesuatu yang saya suka untuk lakukan setiap hari dalam kehidupan saya. Seperti bermalas-malasan sebelum datang ke gereja atau hari Minggu. Seperti misalkan kalau saya melihat sesuatu yang salah di jalan. Saya marah-marah ke yang salah itu. Seperti di tempat kerja, saya selalu membuli orang-orang yang ada di bawah saya, bawahan-bawahan saya, itu sesuatu yang membuat saya terentertain, membuat saya merasa terhibur. Jadi kalau saya harus mempersembahkan hidup saya sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, semua itu tidak bisa saya lakukan lagi dong Pak Pendeta. Jadi ayat 16 itu bisa menjadi beban untuk saya. Itulah percakapan yang terjadi antara beberapa calon pendeta magang ini dengan jemaat-jemaat. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu Saudara-saudari, yang manakah kita di dalam kita menghidupi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan berpikir tentang kalau kita membaca ayat 16 atau kita mendengarkan ayat 16 ini. Kebanyakan orang akan masuk ke arah yang pertama tadi. Yang maunya berkatnya tadi. Yang maunya adalah kehidupan kekal tadi. Jarang orang-orang yang berpikir, oh saya jadi orang Kristen. Artinya menerima ayat 16 itu. Sehingga saya bisa membatasi kegiatan diri saya. Dari hal-hal yang saya sukai tapi Tuhan tidak suka. Saya tidak boleh lagi melakukannya di dalam kehidupan saya.
Jarang yang seperti itu. Atau dengan kekuatan kita sendiri, tidak mungkin seseorang akan berpikir seperti itu. Kita tahu firman Tuhan katakan, kedagingan kita masih ada bersama kita. Sedangkan hal-hal yang Tuhan sukai adalah kerohan kita. Roh kita menyukai hal-hal yang disukai oleh Tuhan Yesus. Kedagingan kita menyukai hal-hal yang kita sukai. Jadi ayat 16 ini menurut saya adalah lebih banyak bebannya. Jadi yang mana? Kita termasuk yang di bagian yang mana? Pak Pendeta, masa pertanyaan seperti itu ditanyakan ke kami yang duduk di gereja? Kan udah jelas. Kami udah hafal di luar kepala, itu yang namanya ayat 16. Kami sudah dengar khotbah-khotbah dari pendeta, di sekolah minggu, di care group. Bahwa ayat 16 itu adalah secara keseluruhan adalah berkat yang diberikan Tuhan kepada kita semua sebagai umat Tuhan. Benarkah seperti itu? Benarkah kalau kita sempat berpikir seperti itu tapi kenyataan di dalam kehidupan kita menganggap itu sebagai berkat? Kalau kita menganggap itu sebagai berkat, pertanyaannya kepada diri kita sendiri. Berapa dari antara kita yang mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Persembahan yang kudus di mata Tuhan. Kekudusan ini termasuk kita hidup untuk beribadah kepada Tuhan. Kita hidup sebagai contoh beribadah. Hari Minggu datang ke gereja. Hari Rabu ikut jam doa. Care group meeting datang. Sekolah minggu kita bawa anak-anak kita ke sekolah minggu. Itu salah satu contohnya. Benarkah apa yang kita katakan tadi bahwa ayat 16 itu sebagai orang-orang yang adalah anak Tuhan melihat ayat ini sebagai berkat? Itu pertanyaan untuk kita jawab. Dan kita tahu kenyataan hidup kita seperti apa. Dan kita tidak bisa berbohong pada Tuhan mengenai ini. Dengan itu sudah masuk ke dalam pikiran kita. Mari kita lihat kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Pada saat Tuhan memberikan ayat 16 ini kepada seluruh dunia. Loh Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Bukan hanya kita yang duduk di dalam gereja. Seluruh pelosok dunia ayat ini diberikan oleh Bapa di surga. Tujuan Tuhan adalah dikata sebelum kata anaknya yang tunggal. Yaitu mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita tahu kata mengaruniakan ini, kata lainnya adalah memberikan. Memberkatkan. Jadi kalau Tuhan mengatakan bahwa mengaruniakan anaknya yang tunggal itulah yang dia mau. Artinya yang mana ini adalah inti dari ayat 16. Artinya memberkatkan. Memberikan hadiah di dalam tanda kutip. Itulah yang dia mau. Untuk kita terima semua. Baik kita yang ada di gereja maupun di luar sana. Tadi sempat terjadi pembicaraan ini. Antara kita dengan diri kita sendiri. Betulkah ayat 16 ini berkat bagi kita? Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kalau sampai ada di antara kita anak-anak Tuhan yang tahu firman Tuhan. Yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menangkap ayat 16 ini selain daripada apa yang Tuhan sendiri kehendaki pada saat dia bersabda akan ayat 16 ini. Yaitu memberkati kita semua. Maka kita harus perdalam lagi doa kita. Maka kita harus perbanyak lagi persekutuan kita. Maka kita harus lebih rajin lagi datang ke sekolah minggu. Ke care group. Datang beribadah. Apa ini yang kurang Tuhan? Engkau ingin ini menjadi berkat bagiku. Tapi aku melihat ada kontroversi di dalam ayat 16 ini. Di dalam diriku. Di satu pihak aku melihat ini sebagai berkat. Satu pihak lagi aku melihat ini sebagai beban. Kalau kita pernah berpikir seperti itu ada suatu kesalahan total di dalam kita percaya pada Tuhan. Total karena dia maunya berkat. Dia tidak pernah berpikir tentang beban. Tuhan maksud saya. Pada saat mengatakan ini kepada kita semua. Tapi kita sering
menghidupi ayat 16 ini salah satu ayat yang kita hidupi. Tuhan maunya berapa ayat yang kita hidupi dari firman Tuhan? Seluruh ayat Tuhan mau kita menghidupi. Seperti ayat 16 ini, seluruh ayat di Alkitab Tuhan berikan kepada kita untuk memberkati kita. Amin. Jangan pernah berpikir ada ayat di Alkitab Tuhan berikan kepada kita dengan tujuan Tuhan mau memberikan beban kepada anak-anaknya. Tuhan mau mempersulit hidup anak-anaknya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena perwakilan dari ayat-ayat yang ada di Alkitab. Yang Tuhan sendiri katakan melalui Yohanes 3 ayat 16 adalah untuk memberkati. Untuk mengaruniakan. Nah, kita lihat sedikit kata sebelum mengaruniakan ini. Ada kata di awal dari ayat 16, begitu besar kasihnya. Ini bukan sekedar memberikan berkat, bukan sekedar mengaruniakan hadiah, tapi landasannya adalah kasih yang adalah kasih yang datangnya dari Tuhan. Jadi kalau kita lihat ayat 16 ini secara lebih komprehensif, dasarnya adalah kasih. Tuhan memberkati dengan hadiah di dalam tanda kutip yang adalah anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Dan dari situ Tuhan memberkati lebih jauh lagi dengan umatnya memperoleh kehidupan yang kekal. Itu adalah hadiah yang terus memberikan hadiah. Berkat yang terus memberkati. Berkat yang tidak hanya berhenti di satu ayat. Berkat yang mengalir terus. Mengalir. Ayat di dalam Alkitab mengalirlah berkat. Ayat di dalam Alkitab mengalirlah berkat. Seluruh Alkitab mengalirlah berkat Tuhan dari firman Tuhan itu. Mengertikah kita? Mengertikah kita bahwa itu yang dimaksud Tuhan? Bukan seperti yang dibayangkan oleh jemaat-jemaat yang tadi. Teman-teman magang saya berkomunikasi dengan jemaat-jemaat itu. Kadang-kadang berkat Pak Pendeta. Kadang-kadang beban Pak Pendeta. Kan seperti itu. Firman Tuhan diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan hendak memberkati kita sebagai umatnya. Titik. Tinggal kita melihatnya seperti apa. Berkat atau beban. Dan seperti saya sampaikan tadi, yang namanya ayat 16 adalah salah satu yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kepada kita bahwa firman-Nya itu adalah berkat. Kita nggak berhenti sampai di situ. Makanya kita ke sekolah minggu, makanya kita ke care group, makanya kita datang ke ibadah, kita menggali firman Tuhan sedalam-dalamnya. Sehingga kita makin mengerti Tuhan, itu berkat bentuknya seperti apa. Kami makin mengerti Tuhan, anak-anakku itu adalah berkat yang luar biasa yang datangnya daripadamu. Kami makin mengerti Tuhan bahwa teman-teman se-care group, teman-teman segereja kami adalah berkat yang datangnya darimu. Bukan beban. Bukan sesuatu yang menyusahkan kita. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak akan dapat itu di dalam kehidupan kita kalau kita tidak tahu bahwa firman Tuhan, Alkitab itu berkat bagi kita. Saya akan kasih ilustrasi. Kalau boleh kita pergi ke ilustrasi ya, Kakak Jos. Yaitu tas. Ada hadiah nih. Suami kita atau istri kita memberi kita hadiah. Dibungkus dengan rapi. Ya kan, dibungkus rapi kan, suami kan memberikan ke istri memberikan ke suami hadiah. Mungkin di hari ulang tahun perkawinan, mungkin di hari ulang tahun, dibungkus dengan rapi. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara-saudari, rata-rata suami memberikan hadiah ke istri atau istri memberikan hadiah ke suami di hari ulang tahun perkawinan atau ulang tahun salah satunya. Itu adalah karena si suami mencintai istrinya, si istri mencintai suaminya. Seperti yang Tuhan tadi di ayat 16 tunjukkan. Dia karuniakan di dalam tanda kutip hadiah. Yaitu putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Karena kasihnya yang besar. Jadi karena cinta si suamilah
si istri memperoleh hadiah di ulang tahun perkawinannya. Nah, kita perhatikan ini tas, ini hadiah ini. Kita buka, kita bungkus dengan rapi, biasanya kan gitu kan. Bungkus kadonya itu dibungkus dengan rapi, kita buka. Ada dosnya, kita buka dosnya. Terus dosnya ada lagi, di dalamnya ada dosnya lagi. Kita buka lagi dos itu, di dalamnya ada dosnya lagi. Loh, makin lama makin kecil nih. Jadi dibuka lagi dosnya. Akhirnya dapatlah itu tas. Kita menemukan tas itu, bagaimana perasaan kita. Kalau kita adalah seorang istri, mengetahui suami kita mencintai kita. Bagaimana perasaan kita sebagai seorang suami mengetahui istri kita mencintai kita. Wah, tentu berbunga-bunga, bukan? Tentu dengan hati yang bersuka cita kita memegang tas itu. Terus kita bukalah tas itu di depan suami kita. Ternyata di dalamnya ada dompet. Dompet yang sudah diimpi-impikan oleh si istri ini. Saya ambil contoh istri ya. Tapi bisa juga terjadi pada suami. Ini udah diimpi-impikan, dia sering cerita ke suaminya, ada dompetnya. Dan dompet ini dibuat dari kulit yang begitu bagus. Waduh, dia udah dikasih tas yang dia suka, di dalamnya ada dompet yang dia suka lagi. Semakinlah dia melihat mata suaminya dengan berbinar-binar dan mengatakan, terima kasih papa. Aku merasakan bagaimana engkau mengasihi aku. Bukan dari tasnya. Tapi perhatianmu pada saat aku bercerita mengenai dompet. Engkau tangkap itu di kepalamu. Dan engkau jadikan itu kenyataan pada saat engkau memberikan hadiah pernikahan ini. Terus lagi dia lihat, ternyata di dalam dompet itu dia buka. Ada lagi dompet kecil yang biasa untuk nyimpan uang kecil itu. Bagus itu dompet. Cuman dompet itu warnanya adalah merah muda. Si istri ini paling benci dengan warna merah muda. Dia sukanya tadi itu. Yang kulit yang bagus. Yang warnanya hitam mengkilat. Dia suka yang ada di dalam tas itu. Tapi di dalam tas yang di dalamnya ada dompet. Di dalamnya lagi ada dompet uang kecil. Dompet uang kecilnya itu dia tidak suka. Karena warnanya bukan warna yang dia tidak suka. Suaminya nggak tahu. Karena istrinya tidak pernah cerita bahwa dia tidak suka warna merah muda. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Pada saat dia membuka dompet yang di dalam tas itu. Dan di dalamnya ada dompet uang kecil yang dia tidak suka karena warnanya. Apakah tas itu tetap menjadi hadiah bagi si istri ini? Siapa yang bilang tas ini bukan hadiah lagi? Karena di dalamnya ada dompet uang kecil yang saya nggak suka warnanya. Tetap tas itu adalah hadiah. Tetap tas itu diberikan karena kasih si suami kepada istrinya. Tetap dompet uang kecil yang ada di dalam tas, di dalam dompet yang ada dompet uang kecilnya itu adalah hadiah yang diberikan karena cintanya sang suami kepada si istri. Pelajarannya di sini adalah tidak ada hadiah yang diberikan dengan kasih. Contohnya adalah si suami kepada si istri. Yang di dalamnya mengandung kutukan. Yang di dalamnya mengandung beban. Yang di dalamnya mengandung kebencian. Yang di dalamnya mengandung hal-hal yang menyusahkan seorang yang kita beri hadiah itu. Untuk ini adalah suami memberikan kepada istrinya. Tidak ada itu. Saya akan bawa ilustrasi kita ke yang ilustrasi berikutnya. Hadiah ini datangnya dari Tuhan karena kasih. Dibukalah oleh umat Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Di dalam hadiah itu ditemukanlah, jadi Tuhan memberikan hadiah. Tasnya itu tadi adalah Yesus. Di dalam mempelajari Yesus lebih jauh, berhubungan dengan Yesus lebih jauh, kita dapatkanlah dompet di dalam situ. Dompetnya adalah kehidupan yang kekal tadi. Yaitu, wah, saya diberi hadiah oleh Tuhan, yaitu putranya yang tunggal, Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mengetahui putranya yang tunggal, memiliki hubungan yang lebih baik dengan putranya yang tunggal. Saya mendapatkan lagi di dalamnya ada hadiah yang berupa kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, bukan? Dan bukan hanya itu, seperti tadi yang kita baca di Ulangan, berkat-berkat lain pun berdatangan di dalam Yesus. Termasuk kita berdoa,
memohon kesembuhan, disembuhkanlah. Kita berdoa, memohon untuk memberi keturunan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberi keturunan, dikabulkanlah. Wah, terus berkat-berkat itu berdatangan di dalam Yesus. Wah, kita bersyukur. Tapi ternyata juga di dalam Yesus itu ada yang namanya kita harus percaya pada Yesus. Ada yang namanya dompet di dalam dompet yang untuk uang kecil yang kebetulan di kasus si istri ini dia tidak suka warnanya. Kebetulan di dalam hadiah yang berupa Yesus, bukan kebetulan. Tuhan sudah merancangnya seperti itu. Di dalam hadiah yang adalah Yesus, itu ada kehidupan yang kekal. Setiap hari Tuhan menjaga kita, menjaga orang yang diberi hadiah ini selama dia hidup di dunia. Itu adalah dompet tadi. Tapi juga ada dompet, di dalamnya ada dompet kecil. Yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Yaitu harus menyerahkan seluruh tubuh dari orang yang bersangkutan yang menerima hadiah yang berupa Yesus itu. Sebagai persembahan yang kudus. Sebagai persembahan yang Tuhan suka. Artinya ikut apa yang Tuhan bilang. Firman Tuhan bilang apa? Berdasarkan Alkitab. Ikut. Terus si orang ini bilang, wah ini ada yang kayak begini nih, harus mempersembahkan badan saya sebagai persembahan yang hidup. Bukan lagi hadiah ini Pak Pendeta. Ini ada bebannya ini. Ada pekerjaannya ini. Begitukah yang dikatakan si istri tadi kepada suaminya? Begitu dia ngelihat dompet tempat nyimpen uang kecil yang warnanya dia gak suka. Gak mungkin. Istri ini tahu suaminya memberikan hadiah itu karena dia sayang sama si istri. Jadi dompetnya yang dia suka itu hadiah. Dompet uang kecil yang warnanya dia gak suka hadiah. Tasnya itu hadiah. Semua adalah hadiah. Karena dia tahu si suami tidak mungkin memberikan sesuatu kecuali hadiah. Karena cintanya. Begitu loh. Bapak Ibu Saudara-saudari, cara kita melihat Yohanes 3 ayat 16. Percaya kepada Tuhan Yesus. Termasuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Kita harus melihatnya sebagai hadiah. Karena itulah yang Tuhan maui dari kita. Kita melihat ayat 16 ini sebagai hadiah. Jangan stop di situ. Kita tadi sudah berbicara. Itu hanya perwakilan dari seluruh Alkitab. Kita harus melihat Alkitab sebagai hadiah. Alkitab, Yesus, Roh Kudus. Tiga hal itu sangat berhubungan. Firman Tuhan sendiri mengatakan begitulah bekerjanya Tuhan. Hadiahnya akan dirasakan sebagai hadiah. Pada saat Roh Kudus bekerja. Roh Kudus Tuhan bekerja. Hadiahnya akan dirasakan sebagai hadiah. Pada saat firman Tuhan itu dibaca dengan kekuatan Roh Kudus. Jadi kita sudah jelas bukan? Ayat 16 hadiah dari Tuhan. Tidak ada beban di dalam situ. Kita sudah jelas bukan? Firman Tuhan di dalam Alkitab. Hadiah dari Tuhan. Tidak ada beban di dalam situ. Dengan kita jelas akan hal itu. Apakah kita akan berani mengatakan kepada diri kita sendiri di depan Tuhan? Apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri selalu di depan Tuhan. Tuhan mengetahuinya, kemanapun kita sembunyi Tuhan mengetahuinya. Beranikah kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kalau gitu Roma 12 ayat 1 yang mengatakan bahwa persembahkanlah tubuhku sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan. Adalah suatu keanehan, suatu yang mengganggu kehidupan saya. Karena itu membuat saya harus bekerja lebih keras. Karena itu harus membuat saya mengekang diri saya dari hal-hal yang tidak-tidak. Yang Tuhan tidak suka. Siapa yang berani mengatakan hal seperti itu? Mengetahui apa yang barusan kita dengarkan dari firman Tuhan tadi. Bukan dari saya ini. Yang mengatakan bahwa Kristus adalah karunia itu ayat 16. Yohanes 3. Bukan pendeta.
Tuhan katakan ini karunia, kita terima. Bukan, ini bukan karunia, ini beban. Siapa yang berani mengatakan itu setelah mengetahui ini? Setelah mengetahui apa yang barusan kita dengarkan bersama ini. Jawabannya adalah gak akan ada yang berani melakukan hal seperti itu. Karena jelas-jelasan orang yang berani melakukan itu menentang apa yang Tuhan bilang. Kalau Tuhan katakan berkat, dia sampai berani mengatakan bukan, ini adalah beban. Orang yang bersangkutan belum memiliki Roh Kudus Tuhan Yesus. Belum. Harus datang lebih banyak lagi ke gereja, ke sekolah minggu, ikut pemahaman Alkitab, care group, diskusi lebih banyak lagi dengan pemimpin care group, pemimpin sekolah minggu, pemimpin gereja, diskusi lebih banyak lagi. Karena mereka tidak mengerti posisi mereka di mana mereka adalah manusia. Mereka adalah hamba, sedangkan yang berkata ini adalah Tuhan. Yang menciptakan mereka, memiliki surga dan neraka juga. Bisa mengatur dia kemana seseorang itu akan pergi. Jadi begitulah posisi kita. Begitulah yang dimaksud dengan ayat 16 Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Dan dengan begitu yang dimaksud oleh seluruh Alkitab. Selesai. Firman Tuhan udah selesai ini ayat 16. Kita udah dapat intinya bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita udah dapat ini intinya bahwa apapun di dalam hadiah yang Tuhan berikan kepada kita, yang adalah Kristus, adalah berkat. Tidak ada satupun yang Tuhan berikan melalui Kristus yang adalah non berkat, yang adalah beban, yang adalah hal yang menyusahkan. Jangan lihat seperti itu karena itu bukan maksud Tuhan. Kalau kita melihatnya seperti itu, kita menyalahi Tuhan. Saya akan ambil contoh satu. Salah satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita adalah melalui firman Tuhan yang namanya amanat agung. Kita tahu itu di Matius 28 ayat 19 dan 20, saya akan ambil intinya saja. Salah satu penafsiran daripada amanat agung adalah Tuhan kita menghendaki kita semua, anak-anaknya, pengikut-pengikutnya untuk satu, menjangkau. Dua, menginjili. Tiga, mengajar. Empat, memuridkan. Lima, melayani. Itu ada di amanat agung dan itu adalah Tuhan sendiri yang mengatakan melalui firman-Nya. Pertanyaannya adalah berkat atau beban? Pak Pendeta udah jelas banget di sini beban. Gimana saya harus menjangkau ke tok rumah, harus ketemu orang di mall, bicara dengan dia. Teman di sekolah saya yang selalu diem aja kalau saya mulai ngomongin mengenai hal-hal spiritual. Sekarang saya harus menjangkau dia, berbicara mengenai berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Udah jelas lah Pak Pendeta, itu beban. Berani kita lakukan. Setelah kita mengetahui apa yang barusan kita renungkan bersama, katakan bahwa penjangkauan itu adalah beban. Hari ini saya katakan Bapak Ibu Saudara-saudari, berdasarkan Yohanes 3 ayat 16, penjangkauan adalah berkat. Amin. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjangkau nih. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Jangan kita pikirin menjangkau itu pergi ke mall. Jangan kita pikirin menjangkau itu pergi ke pulau yang lain. Di dalam keluarga kita sendiri, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Yang masih sekolah di sekolah minggu, itu perlu dijangkau. Mereka belum selamat loh. Itu perlu dijangkau. Jangan sampai nenek atau kakek, ayah atau ibu mengatakan kepada diri kita sendiri, apalagi kepada anak-anak kita. Repot ya ini ngajarin anak kita firman Tuhan. Saya harus belajar, beban ini. Jangan sampai. Karena kita barusan mendengarkan. Itu menjangkau, apalagi menjangkau anak dan cucu kita adalah berkat. Bukan beban. Bulan ini adalah bulan penjangkauan. Kita di TLCC berkomitmen untuk menjangkau. Pertanyaan saya, komitmen itu berkat atau beban? Siapa yang bilang beban, angkat tangan. Ya,
puji Tuhan. Kagak ada yang angkat tangan. Kita semua dapatkan firman Tuhan. Siapa yang bilang berkat, angkat tangan. Ya, amin. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan maksudkan. Penjangkauan yang ada di amanat agung, yang adalah firman Tuhan. Bagian dari Alkitab yang Tuhan tunjukkan kepada kita dari Yohanes 3 ayat 16 adalah berkat. Bagaimana dengan penginjilan? Berkat atau beban? Bagaimana dengan pengajaran? Kita mengajar anak-anak kita sendiri. Kita mengajar teman di tempat kerja kita. Yang dia melakukan kesalahan. Di dalam hubungannya dengan sesama teman kerjanya sendiri. Dan dia tidak tahu jalan keluarnya. Kita tahu karena kita adalah anak Tuhan yang memiliki firman Tuhan. Dan kita Tuhan minta untuk mengajarkan itu. Bagaimana dengan itu? Beban? Bagaimana dengan memuridkan? Berapa di antara kita di sini yang memuridkan anak kita sendiri, cucu kita sendiri, istri kita? Siapa di sini yang memuridkan mereka? Kenapa nggak memuridkan? Beban nggak? Siapa di antara kita yang melayani dengan setia apa yang Tuhan kehendaki? Tuhan bawa seseorang yang memerlukan keperluan keuangan di dalam kehidupan kita. Dan kita dikehendaki oleh Tuhan untuk melayani, tapi kita berlagak tidak mendengarkan apa keperluan dia. Kita tutup mata, wah ini keperluan saya nggak akan bisa memenuhi karena saya terlalu sibuk. Banyak yang, berapa di antara kita yang bersikap seperti itu seakan-akan melayani orang yang membutuhkan untuk dilayani, yang Tuhan bawa ke dalam kehidupan kita seperti beban untuk kita. Banyak bukan di antara kita yang seperti itu. Hari ini Tuhan jelaskan, that is no burden. Itu bukan beban, itu adalah berkat. Melayani adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Saya akan menutup dengan penerapan yang dekat sekali di dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita yang berdoa supaya kita memperoleh keturunan. Bahkan sampai hari ini di gereja kita yang kita cintai ini, kita masih mendoakan supaya keluarga-keluarga ini memiliki keturunan. Kalau bahasanya terlalu rumit, saya akan sederhanakan. Banyak di antara kita yang masih berdoa supaya kita memperoleh anak. Ada suatu keluarga anak Tuhan. Dia diberkati oleh Tuhan dengan anak. Anak itu adalah berkatnya. Dan anak ini kita tahu sendiri kan. Bahwa kadang-kadang dia ikut apa yang orang tua mau. Berbakti kepada orang tuanya. Kadang-kadang dia bandel. Bukan hanya bandel, sengaja melawan lagi itu anak-anak. Pada saat si anak-anak ini ikut apa yang kita mau. Disuruh untuk ini dia ikut. Diminta untuk melakukan ini dia ikut. Dia bilang, Tuhan terima kasih anak yang kau berkatkan kepadaku. Dia memberkati aku, dari berkat itu datanglah berkat lain. Bukan hanya saya memperoleh anak ini Tuhan. Dia rajin, dia ikut apa yang saya bilang. Dan dia selalu membuat orang tua senang. Puji Tuhan, terima kasih berkat-Mu yang luar biasa. Kebetulan anak ini juga punya hal-hal yang tidak membuat orang tua happy. Bandel misalkan. Dibilangin ngeyel. Tawarnya ngeyel. Ngajak berdebat artinya. Dibilangin ngajak berdebat. Disuruh pergi ke kiri, pergi ke kanan. Dibilang kalau sekolah kamu harus belajar. Enggak, dia malah di sekolah ngerokok-ngerokok. Bandel ini anak. Apa kita bilang? Oh Tuhan, kenapa ini anak yang adalah berkat-Mu ini dia membebani aku dengan apa yang dia lakukan di sekolahnya, dengan apa yang dia lakukan terhadapku di rumahku sendiri, melawan aku. Pada saat dia melawan, pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih, hati-hati menjawabnya. Pada saat dia tidak ikut perintah kita, pada saat dia bahkan melawan, disuruh ke kiri dia ke kanan, dia adalah berkat atau beban si anak ini. Kalau dari mendengarkan khotbah yang dari firman Tuhan ini, kita anggap anak itu karena dia tidak ngikutin kita, dia jadi beban, kita belum mengerti. Yohanes 3 ayat 16.
anak itu bagaimanapun juga adalah berkat yang Tuhan berikan kepada si orang tua ini. Berkat Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan. Betapapun nakalnya dia berkat. Betapapun nanti dia tidak ikutin apa yang kita bilang, dia berkat. Betapapun kadang-kadang kita berdoa ya supaya anak kita selalu sehat. Tapi Tuhan kadang-kadang mengizinkan hal-hal yang berat terjadi di keluarga. Mungkin ada kecelakaan, mungkin ada stroke atau semacam itu. Ini anak tiba-tiba jadi beban. Kok bisa? Sebelum mendengarkan firman ini, mungkin kita berpikir, tapi mulai hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, yang sangat, jangan pernah berpikir seperti itu. Apapun yang terjadi pada anak ini, dia berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin, kita amini itu. Bukan hanya anak, istri kita adalah berkat untuk kita. Suami kita adalah berkat untuk kita. Gereja kita adalah berkat untuk kita. Tempat kita bekerja adalah berkat untuk kita. Usaha kita adalah berkat untuk kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang Dia kasihi. Dia akan berikan berkat itu. Itu harus kita amini. Dengan itu saya katakan penerapan ini akan saya tutup dengan kembali ke Yohanes 3 ayat 16. Dengan jelas Yohanes 3 ayat 16 ini menghubungkan Tuhan Allah Bapa di surga dengan Kristus secara langsung. Apa yang Tuhan katakan, kasih yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan, itu pula lah yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Itu adalah pola Alkitabiah. Selalu seperti itu, perjanjian lama, perjanjian baru, Injil Yohanes, Injil Markus, seperti itu. Tuhan yang memulai, diberikan kepada Kristus, Kristus berikan kepada umatnya. Apa yang kita lakukan sebagai umatnya, yang Tuhan kehendaki, yang kita lakukan sebagai umatnya, yang Tuhan kehendaki adalah teruskan itu. Artinya kita harus meneruskan kasih itu. Artinya kita harus terus meneruskan berkat-berkat itu. Jangan berhenti dari Bapa ke Kristus, Kristus tidak berhenti. Dari Kristus ke Paulus, Paulus tidak berhenti. Dari Paulus ke kita, kita tidak boleh berhenti. Artinya adalah tetaplah selalu mengasihi. Tetaplah selalu memberkati. Anak-anak itu tadi, yang saya bilang tadi dia bandel. Yang Tuhan bilang dia adalah berkat, bagaimana kita menghadapinya? Yohanes 3 ayat 16, teruslah mengasihi anak-anak itu. Istri kita yang kadang-kadang tidak mau ikut aturan kita, teruslah mengasihi. Suami kita yang kadang-kadang tak mau ikut aturan kita, teruslah mengasihi. Seperti Yohanes 3 ayat 16. Dan bukan hanya itu, sebagaimana dicontohkan oleh Kristus, oleh Paulus, dan oleh penerus-penerusnya sampai ke kita. Teruslah memberkati mereka. Kasihilah anak kita, istri kita, suami kita, apapun yang mereka lakukan, berkati mereka terus apapun yang mereka lakukan. Itulah firman Tuhan, itulah Yohanes 3 ayat 16, itulah Alkitab, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup.